Proses perubahan konstitusi dalam sejarah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam proses sejarah telah melalui 4 tahapan perubahan, yakni adalah dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi kepada badan legislatif. Lalu berubah kepada konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia yang pada saat itu baru saja merasakan kemerdekaan, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Namun agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949 dilakukan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat RIS dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan disepakati dan berlakunya perjanjian ini, maka negara Indonesia tetap ada, namun hanya merupakan salah satu dari negara bagian dari negara RIS. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya berlaku untuk negara Indonesia saja, bukan negara RIS. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama tentunya, karena tidak sesuai dengan jiwa proklamasi Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusunlah piagam persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur, menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan, dan tindak lanjut dari piagam persetujuan tersebut terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan, yakni pada tahun 1955, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan undang-undang yang baru yang diharapkan akan dapat menggantikan UUD 1950. Namun ternyata dewan yang dibentuk melalui pemilihan umum ini belum mampu mewujudkan undang-undang baru karena sulitnya mencapai kesepakatan di antara para anggota. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1999 yang berisikan menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD, dari menetapkan dalam waktu singkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPRS. Dekrit ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi, melalui dekrit ini terjadi perubahan ketatanegaraan. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 periode 5 Juli 1999 hingga sekarang. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang mengatakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Kuatnya posisi presiden juga merambah dalam bidang-bidang lain di luar bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Sebagaimana dibeberkan oleh Miriam Budiarjo, puncak pecahnya peristiwa G30 SPKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Hingga akhirnya pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan lahirnya era Orde Baru. Pada masa ini, Presiden Soeharto membuat interpretasi sistem pemerintahan yang menyimpang dari intensi
para penyusun Undang-Undang 1945. Presiden Soeharto membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita adalah executive heavy. Interpretasi itu hanya didasarkan pada kunci pokok keempat yang berbunyi, dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Padahal bila dilihat lagi kepada kunci pokok kedua, 4 dan penjelasan pasal 23 Undang-Undang, maka akan dapat disimpulkan bahwa legislatif lebih kuat. Penafsiran pasal-pasal undang-undang yang dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan, bahkan undang-undang dasar yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan dipergunakan untuk menguntungkan penguasa, dibuat seolah-olah tidak untuk diamandemen bukan demi rakyat tetapi demi kekuasaan. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945, posisi presiden yang sangat kuat terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol. Akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai lini, di berbagai aspek kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di semua lini tubuh pemerintahan. Terjadi ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin, utang semakin banyak, akhirnya menumpuk menjadi krisis moneter. Proses perubahan konstitusi dalam masa amandemen. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke undang-undang, Indonesia telah melakukan setidaknya 4 kali amandemen, yakni amandemen yang pertama 1999. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 yang meliputi pasal-pasalnya. Kesemuanya berjumlah 9 pasal Undang-Undang 1945. Tujuan utama perubahan ini adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kekuasaan membentuk undang-undang dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tertuang dalam pasal 20 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden beralih ke tangan DPR.